Sahabat pendidikan karakter, apakah penyediaan alat kontrasepsi di sekolah dapat dibenarkan? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuai polemik di masyarakat. Karena di dalam salah satu pasalnya terdapat sebuah konsekuensi bahwa dalam rangka usaha kesehatan reproduksi untuk anak usia sekolah, satuan pendidikan dan sekolah-sekolah secara minimal perlu menyediakan alat-alat kontrasepsi. Tentu persoalan ini menjadi polemik karena masyarakat berharap banyak bahwa berbagai macam peraturan pendidikan itu sungguh-sungguh sesuai selaras dengan norma-norma agama, norma-norma moral, dan tidak secara sembarangan membuat peraturan atas nama usaha kesehatan reproduksi anak-anak usia sekolah dengan cara memberikan fasilitas kesehatan berupa tersedianya alat-alat kontrasepsi. Kita coba lihat apa sih pasal-pasal yang mendasari polemik yang beredar di masyarakat. Pertama kita mulai dari pasal 100. Di dalam pasal 100 dijelaskan tentang bagaimana usaha kesehatan reproduksi itu disesuaikan dengan siklus hidup manusia. Lalu pada pasal 101, apa yang dimaksud dengan upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup meliputi A. Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah. B. Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Usaha kesehatan reproduksi sesuai siklus hidup dijelaskan lebih lanjut pada pasal 103. Pada pasal 103 ayat 1 dijelaskan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Yang menjadi persoalan adalah kata-kata pada pasal 103 ayat 1 yang terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi. Terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi ini pada pasal 103 ayat 4 dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Deteksi dini penyakit atau screening, B. Pengobatan, C. Rehabilitasi, D. Konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Sahabat pendidikan karakter, kalimat yang menyatakan terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi inilah yang kemudian menjadi persoalan. Karena masyarakat otomatis langsung berpikir bahwa berarti di dalam peraturan pemerintah ini nanti di sekolah-sekolah kita sebagai suatu upaya pelayanan kesehatan, salah satu syarat minimal yang harus disediakan adalah tersedianya alat-alat kontrasepsi di satuan pendidikan. Tidak mengherankan pasal di dalam peraturan ini menimbulkan berbagai macam polemik di masyarakat. Apa saja sih kekhawatiran masyarakat terhadap pasal 103 ini? Pertama, di sekolah-sekolah itu akan disediakan alat kontrasepsi dan tentu saja ini menimbulkan pertanyaan tentang apa sesungguhnya makna proses pendidikan, makna lembaga pendidikan di dalam rangka upaya kesehatan reproduksi sesuai dengan siklus hidup. Yang kedua, kalau di sekolah-sekolah itu disediakan secara mencolok alat-alat kontrasepsi, tentu dari diri anak sendiri ada persepsi bahwa sekolah mendukung pergaulan bebas, seks bebas, dan ini rupanya didukung juga kok oleh sekolah. Yang ketiga, sekolah dan guru nanti dianggap dipersepsi sebagai lembaga yang mendukung perilaku seksual bebas yang tentu saja ini bertentangan dengan norma moral dan norma-norma agama. Yang keempat, dunia pendidikan nanti akan dianggap melegalkan pergaulan bebas, seksual pranikah yang sebenarnya ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Lalu yang terakhir, dunia pendidikan dengan cara memasang alat-alat kontrasepsi ini justru dianggap melakukan sebuah proses pendidikan yang salah kaprah dan ngawur. Justru lembaga pendidikan akan kehilangan marwahnya sebagai sebuah lembaga yang mendidik karakter anak-anak Indonesia. Ini 5 kekhawatiran dari masyarakat dengan adanya pasal 103 ini yang
mempersyaratkan sebagai upaya fasilitas kesehatan secara minimal sekolah menyediakan alat-alat kontrasepsi. Bagaimana kita memahami peraturan pemerintah ini dengan baik dalam konteks pendidikan? Sahabat pendidikan karakter, kalau saya lihat peraturan pemerintah ini sebenarnya jelas ya. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengupayakan kesehatan masyarakat, baik itu sebagai pribadi maupun masyarakat sebagai sebuah komunitas. Dan sebagai sebuah upaya kesehatan, pelayanan kesehatan sesuai dengan siklus hidup itu tentu sesuatu yang tepat. Karena kesehatan itu mencangkup semua kehidupan manusia mulai dari ibu hamil, kemudian sampai lahir, anak, bayi, usia, remaja, sampai lansia. Jadi semua siklus hidup manusia perlu di-cover di dalam sebuah regulasi yang menunjukkan bahwa negara hadir di dalam menjaga dan merawat kesehatan warga negaranya. Yang menjadi persoalan menurut saya mungkin adalah adanya istilah usia sekolah. Usia sekolah di situ tidak otomatis berarti anak-anak sekolah. Di dalam peraturan ini ketika saya baca lebih detail, memang tidak ada informasi yang menyatakan bahwa di setiap sekolah harus disediakan alat-alat kontrasepsi. Itu tidak ada. Tetapi pasal 103 yang menyatakan bahwa fasilitas kesehatan sebagai syarat minimal itu harus ada penyediaan alat kontrasepsi, tentu ini menjadi bermasalah. Sahabat pendidikan karakter, polemik seperti ini tentu sesuatu yang sehat di dalam masyarakat. Karena ya tentu saja kita khawatir kalau di sekolah-sekolah kita itu ada alat-alat kontrasepsi yang dipasang, yang disediakan, bahkan diumumkan, diberitahukan ke anak-anak. Anak-anak sekolah menyediakan alat kontrasepsi ya, supaya usaha kesehatan reproduksi kalian itu sehat. Nah, ini kan tentu akan menjadi bermasalah. Jadi terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi, saya rasa pemerintah perlu lebih bijaksana di dalam konteks pendidikan. Peraturan pemerintah ini tentu saja harus ada peraturan pelaksanaan yang lebih teknis lagi di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya, usaha baik yang diniatkan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat ini dapat terwujud sesuai dengan porsinya dan selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Memang dengan adanya ayat yang menyatakan secara minimal sebagai fasilitas kesehatan itu harus disediakan alat kontrasepsi, penyediaan alat kontrasepsi, tentu ini akan menjadi hal yang polemik di masyarakat. Sahabat pendidikan karakter, masyarakat memang harus mengawal berbagai macam kebijakan karena pendidikan ini adalah urusan kita semua. Berbagai macam polemik harus didengarkan oleh pemerintah, dan saya berharap Kemendikbudristek ketika nanti membuat petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk menurunkan peraturan pemerintah ini perlu lebih hati-hati dan bijaksana ketika membahas masalah penyediaan alat kontrasepsi ini. Apakah pemerintah perlu mengevaluasi dan merevisi peraturan pemerintah ini? Tentu ini perlu didialogkan di kalangan para akademisi dan ahli hukum. Karena saya bukan ahli hukum dan tentu pemahaman saya sangat terbatas, maka saya melihat memang istilah anak usia sekolah itu tidak otomatis berarti bahwa itu diperuntukkan bagi para pelajar atau peserta didik. Sedangkan usaha kesehatan sekolah di dalam prinsip-prinsipnya dalam peraturan ini sudah cukup jelas, tidak boleh bertentangan dengan nilai luhur, dan tidak boleh merendahkan martabat manusia, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai norma di dalam agama. Kita semua perlu mengawalnya. Jangan sampai hal yang diniatkan baik kemudian menjadi berpolemik, dan akhirnya kita justru tidak mampu menjaga kesehatan anak-anak kita. Tanya Pak Doni saja.